All systems break, stop transmitting, and this is your ITC speaking. Baik, terima kasih Mbak Feranti. Selamat malam rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya sapa dulu teman-teman dari mungkin dari DPC yang sudah ikut hadir untuk mengikuti diskusi kita malam ini. Ada juga dosen-dosen kita, Pak Heru, Bu Siti, ada Ibu Yudisari juga saya lihat. Selamat malam. Pada malam ini saya mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan oleh IATKA untuk menjadi moderator dalam tema talkshow kita hari ini yang bertemakan IATKA, apa pentingnya untuk kita. Nah, untuk membuka diskusi malam ini, saya akan memulai dengan sebuah prolog. Kalau kita melihat organisasi serupa di luar, kita mengenal, saya mungkin dapat menunjukkan contohnya ada NATCA, National Air Traffic Control Association di Amerika. Kalau kita melihat kiprahnya NATCA, yang sejak mungkin kalau saya tidak salah sejak tahun 1987 sudah menjadi asosiasi untuk profesi ATC di Amerika tentu saja, kita lihat sampai dengan sekarang kiprahnya cukup luar biasa. Artinya mereka cukup berperan baik secara eksternal, kita lihat mereka berperan di Project NextGen, seperti contohnya ada beberapa proyek terkenal yang bisa kita contohkan di situ, Datacom, Eracom, atau Metroplex. Dan bahkan kemarin mereka yang cukup bersuara cukup lantang ketika kita ingat beberapa bulan yang lalu ada isu government shutdown di FAA mungkin tahun lalu. Dan saat pandemi COVID melanda Amerika pun mereka juga cukup memberikan peran yang sangat penting. Untuk sisi internal sendiri kita lihat mereka cukup mensupport anggota-anggotanya baik dari sisi pelatihan, diklat, scholarship, bahkan tidak terbatas hanya untuk anggotanya saja, bahkan sampai ke level keluarganya juga ikut dipikirkan oleh NATCA. Nah, tadi disampaikan oleh host bahwa kegiatan malam ini sekaligus untuk merefleksi perjalanan IATKA yang sebenarnya usianya bisa kita bilang tidak muda lagi karena sudah 21 tahun, dan kita sama-sama akan coba mencari gambaran sebenarnya bagaimana sih peran IATKA untuk yang berjalan ini dan kedepannya akan seperti apa. Maka untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, malam ini sudah hadir beberapa panelis yang akan memberikan gambaran dari masing-masing perspektif atau sudut pandang. Saya sapa yang pertama ada Mas Dodi Gunawan dari Ketua DPC IATKA. Selamat malam Mas Dodi. Selamat malam. Ya, Mas Dodi saat ini aktif sebagai Ketua DPC IATKA Jakarta, IJAS, dan masih aktif sebagai controller. Kita harapkan nanti Mas Dodi bisa mewakili teman-teman untuk menyampaikan suara ataupun pandangan terhadap peran IATKA dari sisi anggota dan juga DPC cabang sebagai cabang IATKA tentunya. Nah, lalu panelis yang kedua saya sapa ada Bapak Wisnu Darjono. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, terima kasih atas waktunya. Saya rasa tidak perlu saya perkenalkan lebih jauh lagi karena semuanya sudah pasti kenal siapa Pak Wisnu Darjono, dosen kita, senior kita, Bapak kita, aktif juga sebelumnya pernah memimpin Airnav Indonesia dan sekarang aktif sebagai Presiden CSAS. Panelis selanjutnya saya sapa Pak Muhammad Katim, Direktur Operasi dari Airnav. Selamat malam Pak. Selamat malam Mas Rizwan. Bapak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pak Katim, senior kita juga, saat ini masih aktif sebagai Direktur Operasi di Airnav Indonesia. Panelis selanjutnya, saya panggil Mas Indra Gunawan. Selamat malam Mas Indra. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Indra. Saat ini masih aktif sebagai Kasubdit Operasi di Direktur Navigasi Penerbangan. Tentu saja nanti menarik kita nantikan bersama-sama kira-kira pandangan Mas Indra dari sudut pandang regulator atau pengambil kebijakan. Selanjutnya saya sapa panelis selanjutnya ada Mas Ahmad Bahrawi. Selamat malam Mas Awi. Selamat malam Mas Rizwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Awi saat ini aktif sebagai Direktur Politeknik Penerbangan. Beliaunya memiliki background ATC juga. Saya rasa nanti menarik kita untuk mendapatkan informasi dari Mas Awi dari sudut pandang diklat
atau bagaimana untuk meningkatkan kompetensi ATC secara umum, dan juga nanti perwakilan dari anggota ATC yang mungkin tidak ada di lingkaran operasional ya Mas Awi ya. Satu lagi kita sapa panelis kita, Mas Setio Anggoro atau lebih akrab dipanggil dengan Mas Acil. Selamat malam Mas Acil. Malam Mas Rizwan. Ya saya panggil Mas Acil aja izin ya, karena kalau Mas Setio aneh rasanya. Baik, terima kasih. Mas Acil saat ini aktif sebagai salah satu Kasubdit di ANF Indonesia, tapi beliau sudah berkiprah cukup lama di organisasi kita IATKA, mulai dari mungkin 2 dekade yang lalu, dan sekarang pun beliau menjabat sebagai Sekretaris Jenderal IATKA untuk kepengurusan DPP saat ini. Baik, langsung saja kita mulai. Saya akan mulai pertama dari panelis pertama, yaitu Mas Dodi Gunawan, yang akan mewakili anggota secara umum dan juga Ketua DPC Jakarta. Mas Dodi, kalau saya boleh nanya, kira-kira sebelum saya ke pertanyaan yang lebih khusus, ketika pertama kali Mas Dodi mendengar tema talkshow kita malam ini, apa yang ada di pikiran Mas Dodi dan kawan-kawan? Wah, ini terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada DPP, merupakan satu kehormatan saya bisa diundang di acara ini, sehingga saya bisa berjumpa walaupun secara virtual dengan senior-senior kita, Pak Wisnu Darjono, salam hormat Pak, sebagai guru besar kita, Mas Indra, Mas Hatim, Mas Bahrawi, dan Mas Acil. Oke. Temanya ini betul-betul menggelitik. IATKA apa pentingnya buat kita? Menurut saya sebagai Ketua IATKA di DPC Jakarta, IATKA menjadi sangat penting perannya, baik bagi anggotanya atau bagi ATC secara umum di Indonesia, ataupun bagi perusahaan atau stakeholder, atau bahkan bagi regulator. Jadi artinya peran IATKA ini bisa kita lebih tajamkan, karena IATKA kita ketahui banyak sebagai asosiasi juga bisa diartikan merepresentasikan dari banyaknya ATC atau seluruh ATC di Indonesia. Jadi bisa juga menjadi sebagai media aspirasi dari seluruh ATC di Indonesia, dan juga sebagai penjembatan antara ATC itu sendiri dengan perusahaan atau unit-unit yang lain yang memang berkaitan erat dengan ATC. Begitu mungkin Mas. Baik, kalau menurut Mas Dodi sebagai ketua, sekarang menjawab aktif Mas saya sebagai ketua DPC Jakarta, kira-kira peran IATKA itu apa sih Mas untuk anggota Mas yang ada di cabang? Wah, penting sekali. Pertama, tadi saya katakan bahwa IATKA sebagai wadah aspirasi dari anggota atau sebagai dari ATC di Indonesia ini sebagai IATKA sebagai asosiasi, ini ke depan perannya harus bisa lebih dibesarkan atau diluaskan, karena bukan saja sebagai penjembatan, bahkan kontribusi positif baik itu dari sisi perusahaan dan unit yang berkaitan langsung dengan yang berkaitan langsung dengan IATKA atau ATC, seperti misalnya sekarang kita dengan lembaga pendidikan, dengan Mas Indra di regulator atau di instansi lainnya atau dengan stakeholder bahkan, ini IATKA bisa mendudukan sebagai perannya, besar perannya menjadi sebuah kekuatan atau mungkin aspirasi, sehingga sinergi positif dari anggota lewat IATKA ini, kontribusinya atau ide-ide yang bisa membangun yang sifatnya konstruktif, baik dari sisi internal sendiri ataupun nanti ke eksternalnya, ini akan betul-betul membuat IATKA menjadi besar, membuat IATKA menjadi lebih bernilai. Artinya bargain position IATKA sangat penting menjadi besar, karena memang dari anggotanya itu sendiri yang bisa membuat kita menjadi besar pula.
Baik, mungkin saya langsung menanyakan aja, Mas Dodi. Kira-kira kalau menurut Mas Dodi sampai dengan saat ini, apakah seluruh keinginan anggota teman-teman Mas Dodi yang di bawah kepemimpinan Mas Dodi ya, khususnya yang di Jakarta, keinginan-keinginan, aspirasinya, apakah memang sudah dipenuhi oleh Yatka? Waduh, tentu saja belum ya. Jadi kami dari DPC Yatka berusaha mencoba memenuhi atau menjadi sebuah wadah aspirasi dari teman-teman utamanya di Jakarta, khususnya di Jakarta, bahwa masih banyak hal lah dari sisi perlindungan profesi, terus kemudian jaminan keselamatan bekerja, terus kemudian hubungan industrial dengan perusahaan. Ini peran Yatka menurut saya di sini betul-betul memang sangat diandalkan dan sangat penting keberadaannya, mengingat artinya banyaknya peran-peran tadi itu jujur belum semuanya kami bisa realisasikan karena beberapa hal, tapi kami menuju ke sana. Mudah-mudahan dengan support dari semua anggota yang alhamdulillah Yatka Jakarta ini, perlu diketahui sampai saat ini anggota kita ada sekitar 470 orang. Dan ini jikalau semua menjadi sebuah, jikalau semua anggota adalah bisa berkontribusi secara positif, artinya menjadi sos-sos di IATKA, ini sangat baik sekali buat organisasi lain. Baik Mas Dodi, kalau memang tadi Mas Dodi menyampaikan ya, artinya belum semuanya bisa dipenuhi aspirasinya atau keinginannya. Nah, dari sudut pandang Mas Dodi sendiri, pendapat Mas Dodi mungkin mewakili teman-teman tidak hanya Jakarta, apakah kepengurusan DPP Yatka yang sekarang menurut Mas Dodi sanggup untuk memenuhi aspirasi teman-teman, dan bagaimana hubungan antara teman-teman DPC dengan teman DPP, apa menurut Mas Dodi sekarang solid atau mungkin ada pendapat yang lain? Insya Allah. Artinya saya optimis dengan DPP yang saat ini, terlepas dari memang Pak Ketua Umum sendiri dari Jakarta, tapi artinya dengan porsi atau dengan komposisi di executive board-nya di DPP sudah sangat merepresentasikan dari semua lini atau semua elemen dari Yatka di seluruh cabang, artinya dari sisi profesi, dari sisi perlindungan, dan dari sisi publikasi di Humas juga sudah betul-betul bekerja keras. Tinggal kemudian bagaimana mengembangkan organisasi ini lebih aplikatif, artinya lebih betul-betul menyentuh apa sih aspirasi terbesar anggota kebanyakan, dan kemudian sinergitas yang memang betul-betul antara perusahaan dengan ATC yang di bawah naungannya, terus kemudian dengan regulator juga yang betul-betul harus lebih diintenskan, karena memang dengan sinergitas inilah yang kemudian citra baik dari organisasi menjadi akan sangat dikedepankan, karena kita ketahui bahwa 21 tahun ini bukan umur yang muda lagi, artinya sudah cukup tua lah, atau cukup dewasa lah untuk kemudian menjadi Yatka sebuah organisasi yang besar dan organisasi yang mampu membangun dan bersinergi positif dengan seluruh instansi atau pihak-pihak terkait. Baik, artinya bisa saya simpulkan statement Mas Dodi tadi, mungkin Mas Dodi mewakili teman-teman di Jakarta ataupun teman-teman di DPC lainnya siap berkomitmen mendukung teman-teman DPP Yatka, Mas ya, untuk menambahkan aspirasi tadi. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir mungkin untuk Mas Dodi. Mas Dodi, kira-kira kalau menurut pendapat Mas, apa sih yang bisa dilakukan anggota Yatka yang ada di cabang ini untuk lebih meningkatkan peran Yatka? Mungkin satu pertanyaan terakhir, silakan Mas Dodi. Oke. Banyak sekali sebenarnya, artinya dari masing-masing anggota yang memang kita banyak ini, Yatka mengedepankan profesionalisme. Artinya itulah yang kita harus bisa jamin dari sisi asosiasi, bahwa anggota-anggota kita betul-betul memegang teguh arti profesionalisme itu sendiri. Artinya dari berangkat dari situ, bahwa anggota-anggota kita pasti juga punya kontribusi atau memiliki ide-ide
membangun, yang inilah yang kemudian akan menjadi kontribusi positif terhadap perusahaan atau bagi organisasi itu sendiri. Baik, cukup Mas Dodi? Ada setengah lagi. Baik, terima kasih Mas Dodi atas waktunya.